Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari Bapak Muhammad Hamdani MKOM, yaitu judulnya Keamanan Informasi dan Serangan Aktif dan Pasif. Lanjut, keamanan informasi adalah sekumpulan metodologi, praktik, ataupun proses yang dirancang dan diterapkan untuk melindungi informasi atau data pribadi dari akses, pengguna, penyalahgunaan, gangguan, atau modifikasi yang tidak sah. Keamanan informasi bertujuan untuk melindungi data pada berbagai tahap, baik itu ketika proses menyimpan, mentransfer, atau menggunakan. Jadi, keamanan informasi itu data privat diri sendiri gitu, data pribadi, data penting gitulah. Lanjut, keamanan sistem terbagi menjadi tiga, yaitu keamanan internal, eksternal, external security, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau hacker dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Terus dua, keamanan interface pemakai. Bahasa Inggrisnya user interface security, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan untuk mengakses program dan data yang disimpan. Terus ketiga, keamanan internal security atau adalah berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak korupsi untuk menjaga integrasi program dan data. Jadi itu keamanan sistem itu ada menjadi tiga, yaitu keamanan internal, interface, eksternal. Yang pertama keamanan eksternal, yang kedua keamanan interface, yang ketiga keamanan internal. Terus lanjut. Serangan aktif dan pasif. Serangan aktif yaitu serangan di mana penyerang mencoba mengubah informasi atau membuat pesan palsu. Penjagaan serangan ini cukup sulit karena berbagai potensi kerentanan fisik, jaringan atau perangkat lunak. Jadi biasanya itu disebut dengan cracker. Cracker itu perusak, perusak gitu. Serangan aktif itu serangan yang akan terjadi gitu. Serangan yang dapat anggapannya serangan yang mematikan gitu. Nah, sedangkan serangan pasif yaitu serangan di mana penyerang memanjakan diri dalam menguping atau tidak sah, hanya merantau transmisi atau mengumpulkan informasi, eavesdropping, tidak membuat perubahan ataupun pada data atau sistem. Jadi serangan pasif itu seperti CCTV gitu, seperti memantau doang, memantau tidak merubah, tidak atau tidak mengacak-ngacak sebuah sistem atau data tersebut. Cuma menguping data, menguping transaksi atau apalah itu yang berkaitan dengan si korban. Terus lanjut. Serangan aktif adalah serangan aktif dalam bentuk gangguan, modifikasi, dan fabrikasi. Yang dalam bentuk gangguan yaitu dikenal sebagai serangan menyamar di mana penyerang tidak sah mencoba untuk berpose sebagai etisi lain atau cuma sekedar mengganggu doang. Modifikasi yaitu dilakukan dengan menggunakan dua cara serangan replay atau elektrasi. Dalam serangan replay, urutan kejadian itu atau beberapa unit data ditangkap dan dibenci oleh mereka. Nah, modifikasi itu menyerang untuk mengubah data tersebut. Terus data serangan fabrikasi itu menyebabkan serangan denial of service (DOS), di mana penyerang berusaha untuk mencegah pengguna yang sah mengakses beberapa layanan yang diizinkan, atau dengan kata sederhana penyerang mendapat akses ke jaringan lalu kemudian mengunci pengguna atau berwenang. Nah, fabrikasi ini yang sangat mematikan, yaitu menyerang dengan denial of service atau DOS itu mengakibatkan web atau aplikasi tersebut terkunci atau apa ya terkunci terkunci gitu, atau tidak bisa diakses lagi dengan ketentuan si hacker yang diinginkan. Nah, lanjut.
Efek serangan aktif yaitu menyebabkan sejumlah besar kerusakan pada sistem. Terus yang kedua, ancaman terhadap integrasi dan ketersediaan data. Nah itu, ancamannya itu sangat besar, terus datanya itu bisa diacak-atik, bisa diubah ini terserah si cracker. Suka hati si cracker. Terus serangan pasif yaitu William Stelvin mengatakan serangan pasif bertujuan adalah untuk mendapatkan informasi saja yang sedang ditransmisikan. Ada dua jenis serangan pasif yaitu Release of Message Content dan Traffic Analysis. Yang pertama serangan yang bertujuan ini untuk mendapatkan informasi yang dikirim baik melalui percakapan telepon, email ataupun transfer filling dalam jaringan. Yaitu cuma sekedar memantau doang, sekedar menguping doang. CCTV lah, seperti CCTV contohnya. Dan traffic analysis yaitu serangan yang dilakukan dengan mengambil informasi yang telah diberi proteksi proteksi misalkan skripsi dan dikirimkan dalam perjaringan. Nah, contohnya yaitu skripsi kayak tadi kan, skripsi dikirim melalui internet, yaitu diambil datanya, dikopas, dilakukan datanya untuk sendiri. Terus lanjut, efeknya yaitu tidak menyebabkan hilangnya sumber daya atau kerusakan, melakukan pengamatan terhadap sumber daya, memantau trafik jaringan. Tuto efeknya. Serangan pasif dapat digunakan di lain waktu untuk masuk ke sistem seolah user asli gitu, cuma sekedar memantau doang. Nah, perbedaannya antara aktif dan pasif yaitu serangan aktif termasuk modifikasi pesan. Di sisi lain, dalam serangan pasif, penyerang tidak melakukan perubahan apapun pada informasi yang dicegat. Itu pertama. Yang kedua, serangan aktif menyebabkan sejumlah besar kerusakan pada sistem, sementara serangan pasif tidak menyebabkan kerusakan pada sumber daya sistem. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, serangan pasif dianggap sebagai ancaman terhadap kerahasiaan data. Sebaliknya, serangan aktif merupakan ancaman terhadap integrasi dan ketersediaan data. Terus yang nomor 4, entitas yang diserang mengetahui serangan. Jika terjadi serangan aktif, sebagai lawan, korban tidak menyadari serangan dalam serangan pasif. Terus yang kelima, serangan aktif dilakukan dengan mendapatkan kontrol fisik atas tautan komunikasi untuk menangkap dan memasuk transmisi. Sebaliknya, dalam serangan pasif, menyerang hanya perlu mengamati transmisi CCTV. Lanjut. Ya, thank you. Sekian penjelasan dari saya sebagai tugas PPT dari Bapak Hamdani M. Kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.